yang rapi dan bersih. Kita mau duduk yang rapi. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk beribadah hari ini? Wah, semuanya sudah pada siap ya, sudah rapi-rapi ya. Oke, yuk sekarang kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah kami, tolong persiapkan hati kami masing-masing Bapa, agar kami boleh beribadah dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang di sini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua sudah siap ya? Yuk, kita mau bangun berdiri, kita tepuk tangan ya. Kita mau naikkan pujian. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bisa semua kan? Ya, Cici yakin semua adik-adik pasti bisa lagu ini. Nah, dalam lagu ini kita ada lagunya bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, bagaimana kita adik-adik kita untuk memberitakan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus yang baik ya. Yuk, kita naikkan lagu ini sambil tepuk tangan ya. Yuk. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Cici Novem ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Semua dengan sikap doa ya adik-adik. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan firmankan hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong Cici Novem yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Ero Kids GKRI Mangga Besar. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur ya, karena walaupun melalui daring, tapi kita tetap bisa beribadah. Adik-adik, Cinovem punya satu pertanyaan nih. Siapa yang tahu apa arti kata haram? Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata haram itu berarti terlarang. Pada zaman Perjanjian Lama, ada beberapa hewan yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh bangsa Israel. Itu sebabnya muncul kata haram. Tapi sejak kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia, kita tidak lagi terikat oleh kata haram. Jadi semua makanan itu halal loh. Nah, cerita Cici Novem kali ini ada kaitannya dengan kata haram. Ya, kisah ini diambil di kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Yuk kita simak dan perhatikan ya.
Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius beserta keluarga dan seisi rumahnya suka memberi sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemui Cornelius dan berkata bahwa Allah mengingat Cornelius dan mengasihi Cornelius. Lalu, malaikat itu juga menyuruh agar Cornelius mengirim orang untuk menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Cornelius pun mengikuti pesan malaikat Allah dan segera menyuruh 3 orang kepercayaannya untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus sedang berada di atas rumah untuk berdoa. Tetapi perutnya terasa lapar. Lalu Petrus mendapat penglihatan. Tampaklah langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang yang dianggap haram. Kemudian terdengar suara Tuhan yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus pun menolak untuk memakan binatang tersebut. Lalu suara itu terdengar kembali dan berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Sesudah itu, terangkatlah benda itu pun ke langit. Ketika Petrus sedang berpikir tentang arti dari penglihatan itu, Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk menemui 3 orang utusan Cornelius. Tiga orang itu berkata kepada Petrus bahwa Cornelius menerima perintah Allah melalui seorang malaikat untuk mengundang Petrus agar datang ke rumahnya dan berbicara tentang Allah. Dan Petrus pun ikut bersama mereka. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut oleh Cornelius dan keluarganya dengan gembira, sebab mereka sangat rindu untuk mendengar pemberitaan tentang Allah. Saat itu Petrus pun menyadari arti dari penglihatannya. Sebenarnya ada larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Tapi sekarang Petrus tahu bahwa tidak boleh menyebut orang haram atau tidak tahir, sebab Allah mengasihi semua manusia dan ingin agar semua orang, termasuk yang bukan Yahudi, untuk mengenal Allah dan diselamatkan. Kemudian Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya. Mulai dari waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, Tuhan Yesus membuat berbagai mujizat, Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Puji Tuhan, akhirnya Cornelius dan keluarganya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Di Lukas 15 ayat 10 disebutkan bahwa akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yuk adik-adik, kita juga harus semangat dalam memberitakan Injil. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Mulai dari kakek, nenek, papa, mama, adik, pembantu, pokoknya semua yang ada di rumah kita mulai dari situ dulu, ya. Kita beritahu pada mereka bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali dan Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 15. Kita baca ya sama-sama.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ia di ayat ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ya adik-adik yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Kita baca sekali lagi ya ayat ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang memberitakan Injil. Tuhan tolong berikan keberanian kepada kami dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan juga tolong agar orang-orang tersebut boleh percaya, mengenal Tuhan, bertobat, dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu bagi kami. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan membuat toa yang ada ayat hafalannya. Nanti kita tempel di sini. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Yang siapkan adalah gelas plastik, karton putih, tas origami, pensil warna dan spidol untuk menghias, alat tulis, lem, boleh lem uhu atau lem kertas biasa. Yuk kita buatnya. Pertama, kita gunting karton memanjang seperti ini. Lalu kita ambil gelas plastik seperti ini. Lalu kita taruh seperti ini. Kita gulung, lalu kita lem. Jadi seperti ini. Lalu kita hias pakai pensil warna. Setelah dihias jadinya seperti ini. Lalu kita buat pegangannya pakai karton yang satu lagi.
seperti ini. Lalu ini kita tekuk seperti ini ujungnya. Satu juga. Lalu kita lem sisi sininya, satu sisinya. Sudah, lalu saya tempel sini di toaknya seperti ini. Lalu kita buat tayar hafalannya di kertas origami yang dipotong kecil. Kertas origaminya kita lipat jadi 4 seperti ini. Lalu kita potong jadi ukuran seperti ini. Lalu kita tulis tayar hafalannya. Dari Markus, kita pakai pensil warna. Ayat 15. Pergilah seperti ini jadinya. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.